Ini adalah contoh formulir pendaftaran peserta didik baru di Sekolah Adat Bayan tahun 2023-2024 secara online ya. Mereka nanti siswa bisa mengisinya secara online mulai dari biodata siswa, mereka mengisinya nama di kotak kolomnya ada keterangan seperti ini, NISN, nah, tempat lahir, kemudian ketika mereka mengisi tanggal lahir, mereka ketik ini akan muncul seperti ini. Tinggal mereka mengisi bulan lahirnya, kemudian ini tahunnya dan ini tanggalnya ya. Gitu teman-teman. Eh, Kemudian ketika mereka mengisi jenis kelamin, misalnya perempuan, laki-laki, akan muncul otomatis. Misalnya milih agama juga begitu. Misalnya ketika agama yang dianut tidak tertera di sini, mereka ketik lainnya, nah akan muncul kotak di sini tempat mereka menulis agama yang lainnya yang tidak ada di situ. Begitu pula misalnya status anak, anak kandung, anak angkat, misalnya anak lainnya, atau misalnya anak tiri, mereka tuliskan di sini. Nah ini kemudian mereka juga nanti bisa mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan di sini dan mereka juga bisa tanda tangan seperti ini ya. Dan mereka juga akan mengisi ini kalau mereka bukan robot. Dan di formulir pendaftaran ini juga nanti orang bisa melihat, menonton apa bagaimana sekolah adat misalnya di sini ya, mereka bisa menontonnya seperti ini teman-teman. Ini adalah contoh cerita tentang sekolah adat. Suatu pagi, di Gumi Dalam, hutan adat masyarakat adat Bayan di bawah kaki Gunung Rinjani. Kemudian ada ucapan terima kasih. Oke, nah langsung saja bagaimana cara kita membuat formulir pendaftaran secara online yang lebih canggih, yang lebih keren dari Google Form ya teman-teman. Caranya silahkan disimak tutorialnya. Untuk yang belum subscribe tolong di subscribe dulu silahkan. Oke, baik, langsung aja cara membuatnya. Silahkan disimak, jangan di skip-skip ya teman-teman. Oke, pertama kita buka Google di browser pencarian, kita ketikkan di sini Taliso seperti ini teman-teman. Oke. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Klik yang tali free online form builder. Ini gratis ya teman-teman. Cara mau berapapun kita buat tidak berbayar. Nah, akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Setelah kita klik itu, nah muncul tampilan seperti ini karena saya sudah daftar ya teman-teman, sudah sign up. Nanti untuk teman-teman yang pertama kali menggunakan tali ini silahkan di sign up dulu. Caranya mudah kok, dan di sini tidak jelaskan aja cara sign up-nya karena saya pikir teman-teman sudah bisa. Nah, ini yang sudah saya buat. Nah, misalnya kita ingin buat yang baru, tinggal klik aja new form ya, klik new form. Oke. Nah, akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Di sini kita ketikkan misalnya judulnya formulir PPDB SAB Sekolah Adat Bayan 2023-2024. Misalnya seperti itu. Ini judul formulirnya ya teman-teman, enter. Nah, kan seperti ini. Ketika kita ingin misalnya menambahkan logo ya teman-teman, artinya kita buat headernya, misalnya di sini ada logo sekolahnya, klik aja yang ini teman-teman, ada seperti ini, klik add logo. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Klik yang ini teman-teman, gambar ini. Nah, ini upload atau pilih link. Kalau link misalnya logonya tersimpan di drive, kita pastikan link di sini. Tapi di sini saya ingin upload karena tersimpan di file komputer saya. Klik aja upload. Ini tanda panah ini. Silakan kemudian kita masukkan logo, misalnya logonya ini logo sekolahnya. Nah, kita tunggu. Nah, ini akan muncul logo sekolah kita. Nah, kemudian ini ingin kita tambahkan di atasnya ada covernya ya. Klik aja add cover. Nah, di sini ada muncul langsung warna pink ya, teman-teman. Kita ingin mengganti yang ini misalnya dengan warna yang lain, atau kita ingin menggantinya dengan header dari sekolah kita. Klik aja yang ini, teman-teman. Change cover.
klik. Nah, di sini muncul tampilan seperti ini, ada upload, link, unsplash. Kalau link, pastikan linknya di sini. Kalau unsplash, ini adalah gambar-gambar yang sudah disediakan oleh tali. Ini bisa kita pilih sendiri. Misalnya kita ingin menggantinya pakai warna di headernya. Nah, nah ini pilihan warna untuk mengisi headernya. Tapi di sini saya ingin menggantinya dengan yang header sekolah SAB itu ya. Caranya klik yang upload ini, klik tanda panah. Nah, kita masukkan ini headernya. Oke. Kita tunggu. Nah, kan muncul header seperti ini. Ini headernya ya. Nah, sekarang kita ingin mengganti page-nya. Misalnya klik aja yang desain ini teman-teman. Desain. Oh ya, lupa. Misalnya kita ingin memposisikan, mungkin ini terlalu atas, terlalu bawah, klik aja reposition. Kemudian kita tinggal drag. Nah, seperti ini. Kita ingin agak tinggian karena tulisannya kan ketutup sama logo nih. Nah, seperti ini. Kita ingin taruh di sini. Bisa. Oke. Gitu ya. Kita preview dulu, kita lihat. Nah, oh pas. Nah, jadi seperti ini. Kita back editor, kembali ke editor. Nah, sekarang kita ingin menggantikan page ini warnanya. Misalnya biar warnanya yang lain, misalnya klik aja design. Ini kalau light, ini warnanya putih seperti ini. Misalnya kita ingin ganti pakai dark. Nah, maka dia akan berwarna hitam di sini. Atau kita ingin custom dia warnanya dengan warna semau kita, klik aja yang ini, custom. Nah, background. Misalnya kita ingin ganti warna backgroundnya dengan warna yang lain, klik aja yang ini teman-teman. Nah, kita bisa pilih di sini backgroundnya mau warna apa, merah, terserah. Di sini misalnya saya menggunakan warna background yang ini. Nah, dia akan berubah seperti ini teman-teman. Oke, misalnya teksnya kita ingin ganti warnanya. Teks ini di bagian yang teks ini klik aja yang ini teman-teman. Misalnya kita ingin ganti pakai warna biru. Nah, dia akan berubah warna biru. Nah, tapi di sini saya ingin pakai warna hitam aja ya teman-teman. Oke, nah seperti itu. Kemudian tombol ini kita ingin ganti warnanya juga. Button background ini klik aja button background ini warnanya. Mungkin kita ingin ganti warnanya pakai warna merah. Oke, nah dia akan berubah menjadi warna merah. Atau ingin kita ganti pakai warna biru aja deh. Nah, dia akan berubah menjadi warna biru. Oke. Oke, nah itu teman-teman. Button next juga nanti untuk page-nya nanti bisa dirubah warnanya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bagaimana cara kita mengisi yang ini, teman-teman. Nah, misalnya di sini kita klik aja ini dulu, teman-teman. Oke. Misalnya di sini isinya biodata siswa ya. Kita ketikkan dulu biodata siswa. Ini kita blok ya. Nah, ini ingin kita tebalkan, klik aja bold. Nah, dia akan berubah tebal. Kalau miring yang ini, kalau ingin ada garis bawahnya yang ini. Atau ingin kita ganti warna tulisan yang ini bisa teksnya. Ingin kita ganti warnanya pakai misalnya warna coklat. Nah, dia akan berubah warna. Oke. Misalnya kita ingin ada kayak di stabilo gitu. Klik aja yang ini teman-teman, highlight color. Nah, kita ingin stabilo dia pakai warna kuning misal. Ini pilihan warnanya terserah ya. Ini contoh aja. Oke. Nah, dia akan di stabilo warna kuning. Kita ingin menghapusnya, misalnya stabilonya, klik aja ini lagi teman-teman. Kemudian klik ini. Oke, sorry, klik. Kemudian scroll ini ke bawah. Ini kita reset. Nah, dia akan hilang stabilonya. Oke. Oke, gampang ya teman-teman. Oke, sekarang kemudian kita enter. Misalnya kita ingin mengisi nama lengkap, kolom nama lengkap siswa sekarang. Klik tanda plus ini teman-teman. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini di sini ada apa pilihan-pilihannya ya. Nanti akan saya jelaskan sambil ngisi ini aja teman-teman. Nah, kemudian oke. Kita klik tanda plus. Ya, ini tidak perlu saya jelaskan dulu di sini, nanti akan sambil mengisi nanti akan saya jelaskan fungsi-fungsi dari ini ya, teman-teman. Nah, ketika kita ingin membuat kolom tempat mengisi nama, klik aja question. Nah, kemudian question plus short answer.
Ini kalau kita klik question plus short answer, karena kan nama itu kan jawaban pendek ya, tidak perlu. Kalau question plus long answer ini untuk jawaban yang panjang, menuliskan deskripsi dan sebagainya. Jadi di sini kita pilih yang question plus short answer. Terus kemudian muncul ini, klik insert. Nah, di sini kemudian dituliskan aja nama. Oke. Nama lengkap. Nah, kemudian di kolom yang ini bisa kita kasih keterangan, misalnya sesuai akte. Oke. Jadi orang yang mengisi kolom ini paham bahwa untuk mengisi ini harus disesuaikan dengan akte. Nah, kemudian misalnya di sini kita meminta mereka mengisi NISN. Sama caranya teman-teman, klik aja tanda plus ini, pilih question plus short answer, insert. Sini misalnya NISN. Oke. Nah, di kotak kolom ini bisa kita kasih keterangan NISN dari sekolah induk misal. Nah, jadi biar orang paham ya. Nah, kita ingin sekarang bisa juga ini kita pindahkan ke samping biar dia ke sini ya, sampai 2, 3, 4. Caranya klik aja yang ini, teman-teman, jangan dilepas, di drag. Nah, akan muncul garis hijau seperti ini, teman-teman. Lepas. Nah, oke, ini turun, bisa kita naikkan lagi. Oke. Nah, dia seperti ini, teman-teman. Nah, oke. Kita klik lagi selanjutnya, misalnya di sini kita setelah nama lengkap, misalnya kita ingin mengisi tentang misalnya tempat tanggal lahir ya, teman-teman. Klik aja tanda plus ini lagi, tempatnya dulu. Klik question, caranya sama, question plus short answer, karena ini tempat lahir ya kan. Ini tempat lahir. Nah, ini juga sesuai akte misal. Nah, sekarang kita ingin mengisi tanggal lahir ya. Di sini klik tanda plus lagi. Nah, ini berbeda cara kita untuk mengisi tanggal ini biar dia muncul penanggalan tahun dan bulannya, tidak perlu diketik. Klik question ini, kemudian scroll ke bawah, pilih yang question plus date, klik insert. Nah, di sini misalnya kita ketikkan tanggal lahir. Nah, di sini ya teman-teman, misalnya juga kita berikan sesuai akte misal. Kita preview ya ini teman-teman, misalnya kita lihat. Nah, oke, kalau kita ingin melihat tampilannya seperti apa, klik aja preview ini teman-teman, preview. Nah, misalnya ini mereka tinggal ketikkan ketika mengisi tanggal lahir, ketika klik ini, nah akan muncul ini teman-teman. Jadi misalnya ini bulan, nah, mereka tinggal pilih bulan lahirnya, kemudian ini tahun, mereka tahun lahirnya berapa, kemudian di sini milih tanggalnya. Oke, begitu gampang sepikir itu ya teman-teman. Dan ini cara ngaturnya ini tidak perlu saya jelaskan lagi, caranya sama kayak tadi ya teman-teman, tinggal ini klik di drag ke sana gitu. Nah, kemudian di sini kita ingin tambahkan lagi misalnya data orang tua misalnya ya. Misalnya di sini data orang tua. Oke. Data orang tua. Kita ingin ada page baru atau misalnya ya teman-teman. Caranya klik aja yang ini. Kalau ingin kita ini kan anggap ini jadi page pertama. Kita ingin page kedua, sekarang klik tanda plus ini teman-teman. Scroll ke bawah. Jangan diklik yang question ini ya, langsung scroll ke bawah. Pilih new page yang ini. Kemudian muncul ini insert. Nah, ini akan muncul page 2. Oke. Nah, ini misalnya kita ingin ganti warna di sini pakai selanjutnya atau ganti tulisannya di situ selanjutnya misalnya. Nah, bisa tinggal klik aja muncul langsung seperti itu. Nah, di sini di page 2 ini misalnya data orang tua di sini. Ini di blok.
ini bisa kita kasih tebal. Oke. Nah, seperti itu, enter. Nah, di sini nama ayah. Sama cara ngisinya, misalnya nama orang tua tuh kayak tadi ya, question, pilih short, question plus short answer, insert. Karena ini nama orang tua ini kan jawaban pendek. Nama ayah. Begitu pula untuk nama ibu dan seterusnya. Ini tidak perlu saya jelaskan karena ini caranya sama ya, teman-teman. Nah, sekarang di sini kita ingin menampilkan kolom untuk misalnya nomor telepon ya, kolom untuk nomor telepon. Sini klik plus ini, teman-teman. Nah, di sini pilih question. Kita scroll ke bawah, kita pilih question. Kita pilih question plus phone number yang ini, teman-teman. Oke, insert. Nah, jadi di sini misalnya nomor HP garing WA. Nah, kemudian klik yang kolom ini, teman-teman. Klik tanda ini, tanda titik ini. Pilih default country kode. Oke. Nah, kan kita kodenya Indonesia kan 62 ya. Kita pilih negaranya di sini Indonesia. Nah, ini. Oke. Sekarang kita lihat di preview. Oke. Misalnya nomor HP tadi ya. Nah, jadi kode negaranya langsung muncul. Jadi 62 ini kan pengganti, misalnya nomor HP 087, jadi enggak usah kosongnya, enggak usah ditulis, langsung aja tulis 6287 begitu. Oke, nah, sekarang kita misalnya ingin membuat kolom untuk upload data, misalnya upload dokumen. Kita klik di sini plus. Kemudian question, pilih di sini question plus upload, seperti ini, teman-teman. Oke, pilih insert. Nah, di sini misalnya upload kartu keluarga. Oke. Nah, jadi nanti orang klik ini untuk mengupload kartu keluarga. Bisa juga misalnya upload foto dan seterusnya ya. Caranya sama ya. Misalnya lagi di sini kita ingin membuat kolom untuk tanda tangan. Klik aja tanda plus ini, teman-teman. Question. Misalnya scroll ke bawah, question plus signature, insert. Nah, misalnya di sini tanda tangan. Oke. Nah, jadi orang nanti ketika ini mengisi ini, mereka bisa memberikan tanda tangannya seperti ini. Oke, clear. Misalnya kita ingin menambahkan lagi captcha, misalnya untuk memastikan mereka bukan robot, klik tanda plus. Di sini langsung aja, nggak usah diklik question ini, scroll ke bawah, teman-teman, langsung scroll ke bawah, reCAPTCHA, klik yang ini. Oke, insert. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Oh ya, teman-teman, saya lupa tadi jelaskan di sini, misal ya, di sini ya, di page ini. Kita misalnya status anak ya. Ketika status anak kan ada anak kandung, anak, misalnya kita buat di sini, klik plus ini question. Misalnya kita ingin membuat status anak, langsung question, pilih yang question plus drop down ini, teman-teman. Oke, insert. Oke, di sini status anak. Nah, misalnya di sini pilihannya anak kandung, kemudian anak angkat, atau anak lainnya, misalnya anak lainnya. Nah, di anak lainnya ini, teman-teman, ya, jadi anak lainnya kan misalnya anak tiri atau apa. Jadi ketika orang klik anak lainnya, mereka langsung bisa muncul kolom untuk mereka menulis anak lainnya yang mungkin tidak dicantumkan di sini. Caranya, teman-teman, ya pertama kita klik dulu tanda plus ini. Tidak perlu klik question ini, langsung short
answer, insert. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, nah di sini kita kasih keterangan tulis status anak lainnya. Oke, nah jadi ketika orang klik ini, nanti teman-teman anak lainnya ini yang diklik sama orang, maka ini akan muncul, mereka tulis sendiri. Tapi ini kita klik di dialog ini, teman-teman klik tanda ini biar ini tidak muncul dulu. Klik titik ini, kemudian pilih yang hide. Nah, sehingga ini tidak akan nampak di di tampilannya, tapi sebenarnya ada. Oke. Nah, kemudian kita gunakan kita klik plus ini, tanda plus ini. Tidak perlu question ini, scroll aja ke bawah langsung. Scroll ke bawah, pilih conditional logic ini, teman-teman. Conditional logic, klik. Nah, klik insert. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian di sini when ini kan artinya ketika. Jadi klik ini. Nah, ini ketika status anak, klik status anak. Ini kan status anak nih. Ketika status anak is adalah lainnya, anak lainnya ya. Jadi maksudnya ketika orang mengklik status anak ini adalah yang diklik anak lainnya, then kemudian ya show block, tunjukkan kolom. Maka nanti kolom yang ini akan muncul. Ini kan tadi sudah kita hide atau kita sembunyikan. Nah, begitu orang klik anak lainnya, maka kolom ini akan muncul. Show block. Kemudian muncul kolom seperti ini. Di sini kita isi adalah tulis status anak lainnya. Klik yang ini. Karena nanti kan mereka kan tulis status anak lainnya. Oke. Ini bisa kita preview, teman-teman, kita lihat tampilannya. Nah, misalnya status anak tadi ya kan. Nah, kalau mereka klik anak kandung kan langsung bisa nih. Atau anak angkat bisa. Tapi misalnya anggaplah dia anak tiri yang tidak ada pilihannya di sini. Mereka tinggal klik anak lainnya. Nah, akan muncul kotak seperti ini, teman-teman. Begitu pula misalnya agama, kolom agama misalnya. Ada agama yang tidak dicantumkan. Sama caranya kita menggunakan logical tadi ya, connect logical tadi. Oke, bisa ya teman-teman. Nah, sekarang kita ingin membuat page baru lagi ya teman-teman. Misalnya untuk page nanti setelah mereka menandatangani, mereka ingin melihat video-video kegiatan di SAB atau di sekolah adat ini misalnya. Caranya kita bisa, nah ini tidak ada di Google Form ya teman-teman. Bisa kita ini klik ini tanda plus ini ya, pilih new page ya, new page yang ini teman-teman. Oke, new page, insert. Nah, jadi ini kita bisa ganti lagi selanjutnya. Oke. Nah, di sini kita ingin menampilkan video-video tentang SAB misalnya, biar orang tahu gitu, biar orang semakin tertarik untuk mendaftar misalnya gitu kan. Klik aja tanda plus ini teman-teman, tanda plus, scroll ke bawah ya, scroll ke bawah, pilih yang video. Kalau kita ingin menampilkan foto bisa juga, misalnya kita ingin image, insert, klik upload ya, klik yang upload ini teman-teman, klik tanda panah ini. Nah, misalnya kita ingin menampilkan foto-foto di sekolah kita misalnya. Anggaplah ini. Klik fotonya, open. Kita tunggu. Oke. Masih proses loading. Nah, ini foto-fotonya. Nah, jadi ini kalau kita ingin misalnya foto-foto di sekolah kita, bisa juga kita tambahkan lagi foto-foto yang lain ya. Tapi di sini saya tidak akan menampilkannya di sini. Saya ingin hapus saja ya. Sekarang saya ingin menampilkan video misalnya. Klik aja tanda plus ini teman-teman. Caranya sama tadi. Pilih yang video, scroll ke bawah, pilih video, insert.
Nah, di sini dibilang pastekan link. Jadi link di sini adalah video YouTube. Kalau dari Google Drive tidak bisa ya teman-teman. Jadi harus YouTube. Misalnya di sini saya akan pastekan video YouTube tentang SAB misalnya. Yang ini. Oke. Nah, kita salin linknya ya. Kemudian ini kita masukkan aja linknya di sini. Paste. Kemudian pilih embed video. Nah, maka videonya akan langsung muncul. Bisa kita preview di sini, teman-teman. Oke. Kita lihat. Oke, anyway. Nah, ini artinya bisa kita lanjut meskipun ini belum diisi ya, teman-teman. Kita klik anyway. Nah, jadi orang bisa menonton langsung videonya. Nah, seperti ini. Suatu pagi di Gumi Dalam, hutan adat masyarakat adat Bayan di bawah kaki Gunung Rinjani. Oke. Nah, begitu ya teman-teman. Bisa lebih dari satu kok videonya, tidak mesti harus satu ya. Nah, jadi kita ingin menampilkan video-video kita yang lain misalnya seperti itu ya teman-teman. Nah, kita mungkin ingin lagi membuat page baru untuk ucapan terima kasih. Tinggal klik aja ini teman-teman. Oke, klik tanda plus ini ya, sama seperti tadi, scroll ke bawah langsung new page. Insert. Nah, jadi di sini kita ingin memasukkan foto untuk ucapan terima kasihnya ya. Klik aja tanda plus ini, kemudian pilih scroll ke bawah, pilih image, upload ya. Nah, kita ingin ada ucapan terima kasih ya, misalnya di sini. Ini contoh aja ya teman-teman. Oke, di sini kita ganti lagi kata-katanya di sini selanjutnya. Nah, jadi previewnya akan seperti ini nanti teman-teman. Oke, nanti orang bisa mengisinya online, nama lengkapnya, sesuai akte, NISN, tempat lahirnya, tanggal lahirnya. Lagi sekali mengatur tempatnya bisa di drop seperti yang saya jelaskan tadi ya teman-teman. Kemudian tanggal lahir, status anak. Nah, mereka tinggal pilih aja ini ya, seperti tadi misalnya anak lainnya. Nah, akan muncul kolom seperti ini. Sehingga di sini bisa tuliskan misalnya anak tiri gitu kan. Oke. Ini kemudian selanjutnya ini nama ayah, bisa kita kasih keterangan sesuai akte juga di sini, nomor HP ya, kartu, upload kartu keluarga, upload pas foto misalnya bisa. Mereka juga bisa tanda tangan nanti di sini. Kemudian I'm not robot untuk memastikan mereka bukan robot. Continue anyway. Nah, jadi kemudian juga nanti mereka bisa menonton video-video kita ya. Kalau kita kembali ke halaman sebelumnya, klik-klik aja back, nah akan kembali seperti itu. Kalau selanjutnya ya begitu teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, nah seperti ini mereka bisa menonton dan di situ ada ucapan terima kasih. Nah, sekarang kita ingin membagikan link ini untuk nanti orang-orang akan isi. Misalnya link ini akan kita bagikan ke sekolah-sekolah SD ya, kalau kita yang SMP misal, agar mungkin nanti siswa-siswa yang lulus bisa daftar tanpa harus repot-repot sesegera mungkin untuk bawa berkasnya ke hard copy-nya langsung ke sekolah. Jadi ini bisa dilakukan secara online. Caranya klik yang publish ini teman-teman, publish. Oke, nah ini muncul seperti ini. Ini linknya, ini bisa kita copy ya. Ini bisa kita copy ini teman-teman. Ini integration, ini summary ya, kita jelaskan dulu yang ini. Ini ada, nah ini belum terisi karena belum ada yang ngisi ya. Nanti kalau ada yang ngisi ini akan muncul di sini teman-teman. Submission juga demikian, ini tidak akan muncul. Ini link untuk share, ini integration. Nah, integration ini misalnya bisa nanti setelah orang mengisi form tadi, maka kita bisa melihatnya dalam bentuk Google Sheets ya, atau bisa juga Notion, Airtable dan seterusnya yang ini. Nah, di sini saya akan pilih yang ini saja, connect dengan Google
sheet ya. Kemudian kita pilih, klik yang ini, log into Google. Kemudian pilih yang ini, akun yang kita pakai, continue. Oke, di sini tulis connection name, nama koneksinya misalnya ppdb SAB 2024 misalnya, ini namanya ya, form. Oke ya. Kemudian klik save change. Nah udah. Nah sekarang misalnya kita share ya. Kalau setting ini bahasanya apakah pakai bahasa Inggris dan seterusnya, oke biarin aja. Oke, kita share ya, kita ingin share, bagikan link ini, formulir pendaftaran online ini ke WA. Klik aja yang share ini, terus klik copy ini, copy. Misalnya kita ingin bagikan ke grup-grup WA misalkan. Misalnya di sini saya contohkan saja. Oke, misalnya di sini kita paste. Oke. Nah, nanti orang akan mengisi ini, teman-teman. Oke, klik itu. Nah, ini akan muncul tampilannya nanti yang akan orang isi. Misalnya di sini nama lengkap, misalnya di sini saya contohkan NIS. Ini kita ngarang-ngarang aja ya, teman-teman. Ini contoh soalnya kan. 97 misal. Kemudian tempat lahir, orang akan ngisi. Ini contoh saja. Intinya adalah nanti teman-teman bisa buat ya, desain sendiri. Nah ini tanggal lahir, misalnya tanggal lahirnya bulannya adalah bulan Januari, tahunnya adalah tahun 2010 misal, kemudian tanggalnya adalah tanggal 8 atau 9. Nah maka akan langsung terisi. Status anak, misalnya dia di sini anak lainnya, langsung muncul kan kolom ini, misalnya anak tiri. Oke, kemudian pilih selanjutnya. Nah, ini nama ayah, misalnya Ahmad. Oke, nama ibu dan seterusnya. Ini contoh saja ya. Nomor WA misalnya 870335421. Misal, ini contoh saja ya teman-teman. Kemudian upload kartu keluarga. Klik ini aja, kemudian kartu keluarga ya. Nah akan muncul seperti itu. Kemudian mereka tanda tangan. Oke, kemudian mereka memastikan mereka bukan robot. Nah misalnya motorcycle ya, ini ya, next. Kemudian stair, tangga ya, ya ini. Oke, verify. Nah sudah. Kemudian selanjutnya, nah jadi mereka akan bisa menonton, melihat background tentang sekolah kita misalnya kan. Suatu pagi di Gumi Dalam, hutan adat. Nanti juga video-video lain, enggak satu aja. Jadi ini kerennya ya. Ini enggak ada di Google Form ya teman-teman, fasilitas seperti ini. Kemudian di sini udah ucapan selanjutnya. Kemudian mereka submit. Oke. Thanks for completing. Nah, jadi sudah selesai ya, teman-teman. Mereka sudah menyelesaikan. Nah, ini kemudian bisa kita cek di drive kita, teman-teman. Nah, ini dia. Ini langsung masuk ke drive. Kita buka. Nah, ini submission ID. Dia memiliki submission ID, responden ID. Jadi nanti ketahuan dari sini kalau ada yang 2 kali ngisi pendaftaran misalnya seperti itu. Nah ini tempatnya, tanggal ini, jam dan seterusnya. Ini nama lengkapnya, NISN, tempat lahir, tanggal lahir. Ini juga status ya. Kemudian oke, nah seterusnya nomor HP. Nah misalnya tadi kita ingin lihat kartu keluarga yang diupload misalnya, klik aja ini teman-teman, klik ini, kemudian pilih ini.
Nah, ini kartu keluarga yang diupload tadi. Jadi mereka tidak perlu bawa ya, tinggal langsung masuk, tanda tangan. Nah, seperti ini. Tanda tangannya misalnya buktinya sudah tanda tangan atau enggak. Oke, dia enggak kelihatan kalau tanda tangan, teman-teman. Nah, kemudian ini bisa juga kita share ke tempat yang lainnya. Kita ingin share ini ke orang lain, tinggal aja ini aja ya, anyone with the link, copy link, kita share ke WA misalnya hasil pendaftarannya ya di grup di sekolahnya, WA sekolah kita misalnya seperti itu. Jadi orang nanti akan bisa buka misalnya. Oke, di sini paste enter. Nah, jadi ketika orang klik ini, nah dia akan dapat filenya. Dan satu lagi teman-teman, ini apa namanya, ini bisa kita cantelkan atau embed ke website kita juga teman-teman, tapi caranya mungkin pada video selanjutnya ya. Oke, baik, begitu teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan silahkan nanti tulis di kolom komentar. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.